Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya akan membahas yaitu jarak botol, dan ini akan saya tanam, akan saya bikin bonsai. Jadi jarak botol ini diperbanyak dengan bijinya dan juga bisa dengan stek batang. Dan jarak ini karena sudah lama ditanam di pot, jadi tidak bisa subur. Ini akan saya tanam, akan saya ganti pot, yaitu pot bonsai. Jadi sudah kita siapkan untuk media tanam serta peralatan di sini sudah komplit, dan serta pot yang akan saya ganti juga komplit ya. Ini akan saya tanam, termasuk nanti saya penambahan batu alam biar kelihatan bagus. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Ini langsung saja akan saya praktekkan ya. Jadi dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel Taman Cikal Abadi biar nanti bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Langsung ini akan saya praktekkan di antara beberapa tanaman ini dengan media yang lain-lain. Ini akan saya rombak semua, akan saya cabut ya. Jadi saya cabut dulu di sini karena ini sudah lama sekali sudah ada banyak rumput liar seperti ini. Jadi kita jelaskan di sini termasuk menanam dan merawatnya. Karena posisi seperti ini sudah harus diremajakan ya. Ini sudah padat semua media tanamnya. Tentunya ini akan saya bongkar-bongkar dulu dan nanti akan saya ganti pindah di pot bonsai. Ini sudah padat sekali. Jadi mungkin kita miringkan dulu. Jadi kita tarik seperti ini. Ini sudah padat sekali, nanti saya tanam dan saya rubah untuk media tanamnya. Sini sudah banyak sekali rumput-rumput liar, dan ada juga mungkin jenis jarak ini ada dua, ada yang jarak Cina dan jarak botol. Karena di sini batangnya menyerupai botol. Oke, ini kita cabut-cabut dulu, akan saya ganti dengan pot. Ini caranya seperti ini. Ini sampai potnya seperti ini sudah rusak. Jadi karena kelamaan itu rusak seperti ini, pada pecah. Ini cara mindahnya seperti ini. Potnya ditarik ke belakang seperti ini. Jadi ini sudah rusak semua. Kita ganti ke pot bonsai biar nanti jadinya bagus. Oke, di sini peralatan komplit, harus tajam semua ya untuk tanaman, karena berpengaruh sekali peralatan ini. Ini seperti ini, kita tarik-tarik ke belakang, jadi mudah sekali potnya ditarik ke belakang. Langsung ini mau saya tanam, dan media tanam di sini yaitu tanah merah sekam yang saya siapkan, pupuk kandang kita campur, jadi dibikin yang gembur saja ya. Dan nanti juga semua akan saya jelaskan, yaitu sambil saya praktekkan di sini. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tahu isi video yang sebenarnya. Langsung saja di sini akan saya tanam di pot ya. Kita tanam satu persatu. Ini akan saya tanam. Oke, di sini kita masukkan media tanam ke pot. Nanti ada beberapa tanaman ini, dan kita menanam serta merawat itu melihat tanaman yang dirawatnya. Mungkin sama-sama ini tanaman, bisa lain kondisinya seperti apa. Dan di sini yang rumput-rumput liar gini kita buangin dulu seperti ini. Bisa pada akar-akar yang sudah tua di bawah dikurangin dulu, dipotong seperti ini dengan pisau yang tajam ya. Kita potong seperti ini. Dan ini diperbanyak dengan ini, kita potong ini memutus akar yang tua. Jadi nanti mengharapkan akar yang muda itu tumbuh lagi, dan cara penyerapan nutrisinya itu akan lebih bagus, lebih sempurna. Ini akar yang tua sudah putus semua seperti ini. Jadi kita putus semua seperti ini. Oke, langsung semua saya
potong-potong dulu untuk akarnya, nanti tinggal tanam. Jadi saksikan bagaimana cara nanamnya. Ini semua ada rumput liar kalau lama tidak dirawat seperti ini. Jadi ini juga termasuk cara merawatnya. Bila mana tidak diremajakan, dalam waktu lama bisa digemburkan saja untuk media tanamnya. Di sini karena ini pisau saya ini tajam sekali, jadi buat motongnya itu sempurna dan tanaman tidak busuk. Kalau pisaunya tajam seperti ini, kita buang akar-akar tua. Nanti akar yang ada di sini itu akan mudah semua, jadi lebih bagus. Cara penyerapan nutrisinya itu akan lebih bagus. Ini kita bongkar-bongkar dulu seperti ini, nanti baru ditanam. Ini sudah padat sekali. Rumput-rumput liar dicabut dan bila mana ditanam di pot itu bisa ditambahin media tanam. Di sini padat sekali. Jadi ini pertamanya ini tidak ada skamnya, jadi cepat padat. Ini kita bongkar seperti ini. Ini setelah ini kita tanam ya. Ini adalah jarak botol, ini seperti botol ininya, batangnya seperti botol, maka disebut jarak botol. Yang ini sudah kita masukkan media tanam seperti ini, langsung saja ini kita bikin, dimasukkan tanamannya, kita tanam seperti ini. Jadi jangan terlalu dalam nanamnya, ini bisa dari bonggol ini rata pot atas ya. Jadi seperti ini cara nanamnya, di tengah-tengah pot baru kita tambahin media tanam seperti ini. Dan cara merawatnya, bila mana nanti ada penyakit, biasanya ini adalah kutu putih yang ada di batang daun dan bisa disemprot obat tanaman hias. Oke, seperti ini cara kita menanam, merawat, dan ini kita jadikan bonsai karena media tanamnya itu dibatasi, maka bisa terjadi sebagai bonsai. Jadi tanaman ini kuat hidup lama. Apapun tanamannya, bila mana bisa hidup dalam waktu lama itu bisa dibikin bonsai. Bahkan tanaman pelindung pun itu dibikin bonsai bagus. Dan jarak botol ini tidak kalah bagusnya bila kita bikin bonsai. Oke, seperti ini kita tanam-tanam dulu. Ini dimasukkan di tengah pot seperti ini. Nih kita jadikan bonsai jarak botol. Untuk tanaman jarak ini untuk iklimnya itu bagus di tempat panas. Jadi untuk tanaman itu harus kita mengetahui seperti apa maunya tanaman yang kita tanam. Dan tanaman ini bagus untuk di tempat panas. Kalau di tempat panas itu bisa bunganya banyak sekali dan buahnya juga jadi semua. Dan biasanya tanaman ini diperbanyak dari buahnya. Di sini ada buahnya yang bulat-bulat. Oke, seperti ini ini banyak sekali pot-pot bonsai yang kita siapkan. Untuk penanaman awal pada di pot itu media tanam dipenuhin saja, diratakan, karena nanti dalam waktu sebulan maupun 2 bulan itu akan sedikit turun karena terbawa air bila mana disiram.
Jadi ini untuk sementara memang dipenuhi dulu biar tanaman ini hidupnya sempurna, dan dipandangnya nanti juga akan lebih kelihatan bagus. Oke, kiranya seperti ini, dan ini bisa kita penambahan untuk biar kelihatan bagus itu kita tambahin, yaitu batu alam di sini. Ini kita tambahin, jadi bisa batu alam ini banyak sekali jenisnya. Bisa pakai batu pancawarna maupun batu yang warnanya coklat, yang merah, itu komplit, mungkin sesuai dengan selera. Dan di sini saya hanya menjelaskan saja. Jadi bisa dipakai batu alam seperti ini, dan di sini tidak mempengaruhi hidupnya tanaman karena ini cuma sebagai penghias saja, dan biar kalau disiram itu bisa bersih, bisa, dan media tanam tidak keluar dari pot, maka media tanamnya pun juga awet. Ini cara pasang seperti ini. Untuk pot dan lain-lain itu bisa sesuai dengan selera, mungkin banyak sekali jenis-jenis pot, yang dari tanah, yang dari keramik, yang dari plastik, itu model pot juga banyak sekali. Oke, seperti ini kita masangnya. Jadi untuk konten kita ini waktu memang harus cukup biar apa yang kita sampaikan itu dapat. Jadi waktunya tidak bisa sedikit. Untuk membuat bonsai ini, membentuk maupun merawat serta menanam, kita waktu adalah secukupnya. Maka ikuti video ini sampai selesai biar tahu bagaimana caranya, dan di sini saya praktekkan sambil penjelasan teorinya, karena untuk tanaman hias ini tidak cukup dengan teori saja, karena segala sesuatu akan mempengaruhi. Cara merawat pun juga melihat yang dirawat itu seperti apa masalahnya, berapa lama tanaman sudah ditanam, semua akan berpengaruh, dan kita akan mengikuti tanaman yang kita rawat ya. Jadi karena ini udah lama sekali di pot dan tidak terawat, maka saya bongkar, yaitu saya tanam ulang atau diremajakan. Maka masuk juga dalam bagaimana cara tanam, serta bagaimana cara merawat, dan juga bagaimana cara perbanyaknya. Mungkin nanti bisa kita bikin video yang khusus untuk perbanyak dari bijinya maupun diperbanyak dari steknya, itu bisa dibikin sendiri. Maka ikuti terus di video ini, kita akan selalu memberikan informasi di tanaman hias dan tanaman lainnya, dan nanti bisa dibaca di deskripsi video untuk penjelasannya. Bila mana saya di sini menjelaskan karena ini sambil bekerja, jadi ada yang kurang, nanti akan saya tulis di deskripsi video, bisa dibaca. Oke, seperti ini, dan ini biar kelihatan bersih dan bisa diteras. Panas 50% juga masih bagus, untuk dipanas juga bagus sekali. Oke, seperti ini, dan tanaman ini kuat sekali, hidupnya bisa bertahun-tahun. Maka kita bikin bonsai karena kemampuan tanaman itu ini bisa hidup lama.
sudah selesai, kita pasang batunya. Langsung untuk perawatan itu kira-kira seperti ini. Yang sudah kering seperti ini kita buang ya, dibuang. Yang sudah kering seperti ini dipotong saja, serta daun-daun ini masih bagus semua. Seandainya ada daun yang tua yang kuning itu sebelum dia kering harus dibuang saja, jadi biar cepat yaitu keluar pada daun-daun yang muda. Ini masih bagus semua seperti ini, bisa pada bonggolnya itu dibersihkan ya, bonggol-bonggol seperti ini dibersihkan. Ini masih bagus. Ada batang yang tua itu bisa dibuang, dan yang sudah patah seperti ini bisa kita potong saja. Jadi kita mengharapkan yaitu tumbuhnya yang muda. Oke, setelah ini kita obati, yaitu obat tanaman hias, karena tanaman ini biasa penyakitnya itu ada di batang-batang bunga maupun di batang daun seperti ini, biasanya kutu putih, dan bisa disemprot yaitu dengan obat tanaman hias. Oke, di sini langsung saja akan saya semprot. Jadi cara nyemprotnya seperti ini. Disemprot bisa daunnya semua dan bisa di media tanamnya. Ini kita semprot obat seperti ini. Dan obat hama tanaman hias itu bisa dibeli di toko pot maupun di toko pupuk terdekat. Ini semprot seperti ini, dan batang-batangnya juga media tanam. Jadi kita disterilkan dari kutu-kutu maupun penyakit keong yang ada, itu kalau kita semprot gini itu bisa mati. Oke, seperti ini di medianya juga. Dan tentunya semua tanaman untuk di pot itu ada perawatan berkala. Dalam waktu lama itu harus dicabut, ditanam ulang, karena bila mana tidak dicabut itu akan tidak subur. Maka kita melihat juga perawatan, juga kondisi tanamannya itu seperti apa. Oke, seperti ini kita semprot-semprot seperti ini. Iklimnya bagus di tempat panas, dan tanaman ini bagus untuk di bonsai juga, diperbanyak dengan biji dan bisa juga dengan stek batang. Oke, kiranya sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.